Ambil cara ini melalui jalur langit dengan mendirikan sholat hajat khusus bayar hutang. Saat usaha dan amalan doamu sudah mentok, sudah tidak tahu lagi jalan keluar apa yang harus dipilih. Sholat hajat khusus bayar hutang ini saya bagikan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Bersegeralah dengan menyimak sampai tuntas video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sahabat beriman channel Ragam Azwaja yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairon kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga pemirsa diberikan kesehatan yang sehat walafiat, umurnya yang barokah, dimudahkan menyemput rezekinya, dilunaskan amanah hutangnya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rezeki memang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebagai manusia perlu berikhtiar menyebutnya. Terkadang ada rintangan yang menghadang saat mencari rezeki. Ikhtiar saja tidak cukup dan harus dibarengi dengan berdoa dengan memilih doa mustajab, merupakan sebuah ikhtiar seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlunya niat yang tulus, hati yang bersih, dan usaha yang sungguh-sungguh merupakan sebuah keharusan dalam berdoa. Kadang dalam menjalani hidup, seseorang berhutang lantaran keadaan tertentu. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang berhutang, mulai dari kehilangan pekerjaan, tertimpa musibah, atau harus memenuhi kebutuhan tertentu. Hutang dijadikan solusi kilat bagi banyak orang untuk menyelesaikan masalah. Namun tanpa disadari, banyak orang yang kemudian terlilit hutang kadang menjadi penghambat keharmonisan hubungan silaturahim. Bahkan tidak sedikit yang kesulitan membayar hutang lantaran meminjam dana dari pihak yang tidak tepat. Selain sembari berusaha, orang yang dikenakan hutang pun harus segera berniat untuk segera melunasi dan dapat berdoa meminta tolong dibereskan segera dengan mendekat kepadanya, minta solusi jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sahabat beriman, ambillah cara cepat dan tepat yang saya bagikan ini dengan mendirikan sholat hajat khusus bayar hutang yang diambilkan dari beberapa hadis. Yang pertama, tata cara sholat hajat khususnya saya ambil dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, hendaklah dia berada di tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun, berwudu dengan sempurna, dan sholat 4 rakaat sholat hajat dengan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali pada rakaat pertama, 20 kali pada rakaat kedua, 30 kali pada rakaat ketiga, dan 40 kali pada rakaat keempat. Sholat hajat 4 rakaat ini dilaksanakan dengan 1 salam. Yang kedua, selesai sholat hendaklah dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, kemudian membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 70 kali. Sholawatnya bisa sholawat pendek, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini salah satu bisa dibaca 70 kali. Kemudian membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 70 kali.
Kemudian yang ketiga, membaca doa Ismul Adzam. Doa Ismul Adzam berupa doa yang diyakini dengan menyebut nama Allah yang agung, yaitu lafaz-lafaz yang apabila disebut di dalam berdoa maka Allah mengabulkan doa kita. Doa ini berasal dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan duduk, lantas ada seorang yang lagi melaksanakan sholat. Kemudian ia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ini artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya, aku bermohon kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabahi, dan jika diminta dengan nama tersebut maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1495 dan An-Nasai nomor hadis 1301. Al-Hafiz Abu Tahrir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian yang nomor 4 dilanjut dengan membaca doa hajat bayar hutang. Doanya seperti ini, Robbana 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 wa a'udzubika min qalabatid daini wa kharir rijal. Ini dibaca 3 kali, yang artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Dilanjutkan yang nomor 5 dengan membaca salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, la tansani min syafa'atin isfa'lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, la tansani min syafa'atin isfa'lana ya Rasulullah. Ini dibaca 10 kali. Dimohon waktu Anda membaca, Anda konsentrasikan bahwa seolah-olah dan Anda menganggap bahwa Rasulullah berada di hadapan Anda. Sebagai umat Rasulullah, Anda tidak ada masalah untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah, dengan harapan Rasulullah akan menyampaikan kepada Allah dengan salam yang Anda baca tadi, yang artinya, ya Rasulullah, jangan lupakan aku dari pertolonganmu, tolonglah aku ya Rasulullah. Kemudian menurut Ibnu Tawis, apa yang dikatakan dari sahabat Nabi tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu an, tata cara sholat hajat yang tadi Anda simak itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Ibnu Tawus juga di akhir hadisnya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan sholat ini dan membaca doa seperti ini, sekiranya dia memohon kepada Allah untuk melenyapkan sebuah gunung, niscaya gunung itu akan lenyap. Atau memohon turunnya hujan, hujan pun akan turun. Sungguh tidak ada hijab antara pelaku sholat ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ini, insya Allah, jika memiliki hambatan dalam membayar utang, insya Allah akan membayarkannya dengan lunas. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua.
Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah aksana jasa wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.